Salam Jepret Tim dimanapun Anda berada semua. Senang sekali karena Depdagri tetap tampil, tetap tayang, tetap menghadirkan berita-berita update seputar sepak bola Indonesia dan juga tentunya narasumber-narasumber selain yang ada di studio juga tentu yang bisa kita hubungi tidak bergabung secara fisik tetapi tentu melalui teknologi. Dan hari ini sebelum nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan CEO tim yang membuat kejutan mengumumkan pemain-pemain top di Liga 1 musim yang baru berakhir. Tapi kita ngobrol dulu dengan yang sudah ada di studio ya. Ada Gita Suwondo yang sudah datang dari jam 2 ya. Jam 3, Oh, setengah jam 3. 3 ya. Oke. Ini berarti kan persiapannya ngeri banget ya. Persiapannya untuk ngepost di IG-nya maksudnya ya. Karena sekarang lagi rajin banget ngepost. Mas Gita, Ya, ini ngobrolin PSIS Semarang nanti langsung sama Pak CEO-nya juga. ya. Mas Tapi Yoyo, ada betul sekali, tapi ada update-update yang juga tentu kita akan bahas untuk kalian semua pencinta sepak bola di Indonesia. Mari kita mulai dulu dari ini ya. Kalau ngelihat trennya sekarang di sosial-sosial media pemain, antara ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang mengucapkan pamit, ada jadi bingung nih gua. Saru Iya, sebenarnya. jadi apa? Ada yang bilang enggak, dia cuma mengucapkan thank you untuk musim yang berakhir. Tapi ada juga yang bilang ya ini udah kode kalau dia bakalan sebentar lagi diumumkan gitu. Ini fenomena ini ada nggak hubungannya sama lagi-lagi kita punya sistem kontrak tuh berarti emang cuma setahun-setahun Ya, gitu. bahkan kalau kita lihat yang liga sekarang kemarin ada beberapa yang bukan setahun ya, setengah musim Setengah bahkan. musim. Ya, dan ini yang bikin kalau gue sih percayanya adalah pemain-pemain ini bukan sekedar ngasih kode bahwa mereka kan harus jualan diri mereka. Mm-mm. Artinya ya ini kesempatan mereka karena musim depan mereka nggak tahu akan ada di mana, apakah stay di klub yang sudah mereka naungi selama setahun, Ya. ya sah-sah aja mereka bilang terima kasih, tapi bisa aja bahwa mereka sengaja menjual diri mereka untuk harga mereka yang mungkin lebih tinggi di klub lain yang bukan lebih menghargai tapi lebih menginginkan mereka mungkin gitu. Berarti memang ini sesuatu yang bisa diartikan dalam dua interpretasi ya. Iya, Yang betul. pertama adalah dia tinggal menunggu rilis dari klub yang akhirnya sudah ngedeal sama dia yang baru. Yap. Atau malah karena dia belum dapat klub lagi, dia juga belum pasti di klub yang kemarin, dia sampaikan duluan nih supaya kasih kode bahwa dia kayaknya udah siap juga kalau akan diambil oleh klub lain atau minta untuk diperpanjang Ya, gitu. atau itu tadi, yang keduanya adalah atau minta untuk tahan gue dong segala macam. Oke. Bisa kan maksudnya. Ya. Karena kita nggak ada sistem kontrak seperti pemain-pemain di Eropa di mana mereka 2 tahun dikontrak, 3 tahun dikontrak, 5 tahun dikontrak. Gitu. Artinya mereka punya kesempatan yang panjang untuk membuktikan diri mereka. Ini kan enggak, bukti diri mereka hanya dalam setengah musim atau satu musim. Gitu. Tapi idealnya kalau menurut lu gimana dalam Liga Indonesia ya, Ya. kita nggak usah lah kita compare Ke misalnya liga-liga dengan luar ya. liga-liga luar misalnya Ya, atau ya, bahkan tetangga-tetangga kita. Liga Indonesia sendiri menurut lo apakah memang sudah seharusnya berani ambil resiko untuk mengontrak pemain itu lebih dari 1 tahun dan di lain sisi pemain pun harus secure kalau dia dikontrak juga lebih dari 1 tahun karena ada juga yang dari sisi pemain justru dia nggak mau lebih dari 1 tahun loh. Iya, iya. Idealnya sih susah menganggap itu ideal bahwa pengennya, idealnya gue adalah klub itu mengontrak lebih dari 1 tahun, Ya. setidaknya 2 tahun. Tapi jadwal liga yang tidak beraturan dari tahun ke tahun itu yang membuat klub mau tidak mau kan nggak mungkin mereka kontrak di bulan Juni, tapi liga masih akan jalan di bulan Agustus. Artinya selama 2 bulan itu kan gabut jadinya. Dan ini yang pasti dihindari oleh klub. Jadi mau tidak mau ya kontrak itu setahun-setahun. Artinya bukan cuma sekedar setahun, bahkan setengah musim dan sampai kompetisi itu berakhir. Kalau kita lihat kemarin kan kontrak itu banyak yang hilang di bulan April. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa kompetisi akan kelar di akhir Maret. Bulan puasa sudah tidak ada kontrak lagi. Ini yang bikin mau tidak mau ya jadinya nggak ideal buat pemain maupun buat klub. Tapi buat klub jadi ideal. Kenapa? Karena mereka tidak berkewajiban untuk memberikan gaji kepada pemain pada saat kompetisi tidak berjalan. Ya tapi tentu ada plus dan minus. Betul. Positifnya adalah tadi ketika memang jadwalnya dalam tanda kutip tidak beraturan, kemudian juga sudah selesai sebelum selesai kontraknya tapi liganya sudah selesai, dia harus tetap memberikan hak-hak pemain. Iya, Gitu. Tapi betul. di sisi lain ketika pemain tersebut ternyata mencuat, ternyata sangat bagus, Iya. ternyata sangat cemerlang, nilainya naik dan ternyata ada tim lain yang siap menampung. Betul. Nah ini kan menurut lo sendiri apakah memang ya
win-win lah atau memang udah harus ada yang berubah di sini? Ya, kalau gue lihat sebenarnya secara ini ya, secara hukum tidak bisa disalahkan karena kontrak itu sudah berakhir, klub lain sah-sah aja untuk mengambil. Tapi eh, artinya secara etika mungkin ada yang agak, tapi kan etika tidak bisa dihukum ya. Nggak bisa dihukum tapi biasanya cukup tahu ya Ya, gitu. cukup tahu. Jadi artinya kadang-kadang klub itu cepat benar untuk memberikan apa? Pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa ini pemain jadi milik gue sekarang. Padahal kontraknya baru akan berakhir di klub sebelumnya masih sekitar 2 minggu lagi. Tapi mereka sudah untuk kompetisi yang kabarnya akan dimulai di bulan Juli, mereka sudah diumumkan sekarang. Jadi itu ada etika yang mungkin agak sedikit ditabrak. Tapi ya itu tadi, etika tidak bisa dihukum dan sah-sah aja jadinya. Apakah berarti kalau ketika Taise dan juga Fortes sudah diumumkan itu ada pelanggaran etika menurut Anda? Nah, Persebaya tidak komen-komen, tapi Oke. jelas Arema komen pada saat Ya. ini. Nah, ya itu tadi ada sedikit bahwa ya diumumkan nggak apa-apa, tapi kan ada semacam apa ya? Mereka seperti sudah diberikan jersey PSIS bahwa mereka akan bermain untuk PSIS sekarang. Nah, itu tadi yang gue bilang agak sedikit menggelitik kalau gue bilang. Nggak etika-etika juga, tapi menggelitik lah. Menggelitik ya. Iya. Oke, kalau begitu mending kita langsung tanya ya sama yang bersangkutan. Dalam hal ini selaku CEO PSIS Semarang, Mas Yoyo Sukawi yang sudah kembali bersedia bergabung di Depdagri malam hari ini. Selamat malam Mas Yoyo. Selamat malam, Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita ngobrol-ngobrol berita-berita setelah Liga 1 berakhir Mas Yoyo, dan yang memang happening kan ini dua pemain yang mencuat di season kemarin yang baru berakhir tiba-tiba sudah diumumkan oleh PSIS Semarang. Bahkan obrolan saya teman-teman yang kurang lebih tahulah kabar-kabar di lapangan juga terkejut loh. Loh, ternyata belok ya. Ada yang satu katanya sempat dilirik dari yang Solo ya. Iya, Ada betul. yang dilirik di sini. Tiba-tiba Ternyata pindah ke cepat utara. ini PSIS Semarang dan langsung diumumkan. Ini strategi apa ini Mas Yoyo untuk yang dilakukan nih dari PSIS? Ya, sebenarnya nggak ada yang baru ya di PSIS itu. Yang kita lakukan dari tahun ke tahun sama saja sebenarnya. Tahun ini memang saya melihat ini ada momentum baik ya PSIS untuk mendapatkan dua pemain di Taisei Marukawa dan juga Carlos Fortes. Ya. Itu perjalanannya sebenarnya nggak dari jarak jauh, nggak dipersiapkan sedemikian rupa, nggak juga. Jadi kita melihat kesempatan atau momentum, kita bisa masuk, kita beri tawaran real, dan nampaknya kedua pemain ini gayung bersambut tertarik juga ke PSIS Semarang. Seperti Taisei Marikawa juga sama. Kita ngobrol tadinya kita nggak juga berpikir sampai ke sana. Kita berpikir wah ini pemain terbaik pasti mahal ini harganya nih, bahaya nih. Apalagi di media sosial yang ngejar ke klub-klub top-top semua. Kita juga nggak terlalu mengejar tadinya. Tapi melihat situasi yang berkembang, nampaknya Taisei juga respect dengan kita. Maka kita beri tawaran juga dan alhamdulillah dia oke, ya sudah, oke, jalan. Itu saja, nggak ada yang istimewa sebenarnya. Termasuk Carlos Fortes pun sama sebenarnya seperti itu. Ketika sudah dapat kabar bahwa klub-klub besar banyak yang berminat, kemudian PSIS juga offering dan ternyata gayung bersambut, cukup mengagetkan juga atau memang udah confidence dari PSIS bahwa akan dapat mereka nih Mas Yoyo? Ya kita itu dapat masing-masing itu pada saat last menit kok gitu. Jadi kita nggak jauh-jauh hari. Bahkan Taisei Marukawa itu menjawab tepatnya pada tanggal 31 sore. Jadi dia menyampaikan, bos, saya mantap ke PSIS Semarang, tolong jemput saya. Gitu. Oke, kita jemput ke Surabaya. Gitu. Begitu juga si Fortes juga sama. Kalau Fortes agak lama, agak seminggu ya. Seminggu karena kita komunikasi dengan agennya, tolong carikan striker yang bagus kali ini yang bisa kejar prestasi di Liga Indonesia. Lalu agennya bilang, kalau Fortes gimana? Loh, Fortes bukannya di Arema diperpanjang, sampai sekarang belum bos. Lalu terus bagaimana? Ya sudah, coba PSIS kirim offer letter secara resmi. Oke, kita kirim offer letter secara resmi ke agennya.
Nah, setelah dikirim offer letter, kita pasti berpikir, wah jangan-jangan pasti nanti dari offer letter itu pasti akan ditolak karena ada tawaran lebih tinggi. Beberapa hari kemudian kita diberi kabar, Bos, offer letter sudah kita sampaikan ke klub asal, tapi klub asal namanya nggak ada respon. Ini Fortes respect ke PSIS karena sudah memberikan offer letter yang real kepada kita siap untuk bergabung dengan PSIS Semarang. Bahkan sama, tanggal 31 pun kita masih harap-harap cemas pada saat itu. Kita tanya, kapan ini datang ke Semarang? Cepat jemput kita ini di Malang. Akhirnya kita jemput menggunakan jalan darat dari Semarang ke Malang, bawa ke Semarang. Malam itu juga kedua pemain ini ketemu di hotel, saling terkejut juga. Si Marukawa lihat si Fortes lihat Marukawa juga terkejut. Kita pun juga terkejut, ternyata bisa mendatangkan dua pemain top ini. Kita pun cukup terkejut juga. Berarti semuanya sama-sama terkejut ya. Kami pun semua sebagai pemerhati bola juga terkejut. Jadi ini ceritanya judulnya terkejut. Tapi Mas Gita, ternyata sudah diajukan offering letter. Artinya memang ada kontrak yang sudah berakhir yang belum diperpanjang untuk situasi dari Fortes. Ada yang mau ditanyakan juga Mas Gita? Sebenarnya gini Mas Yoyo, kalau saya lihat kan di Liga 1 kemarin yang baru berakhir kan PSIS dikenal sebagai klub yang banyak berkali-kali berganti pelatih ya. Imran kemudian ganti, Imran masuk lagi. Nah, ini kan belum ada pelatih yang tetap sekarang kan untuk musim kompetisi mendatang. Dengan adanya dua superstar yang sudah akan ada di PSIS, ini artinya pelatih nanti yang pegang otomatis harus memakai pemain ini kan pasti kan. Dan kalau kita lihat peraturan liga di mana ada 4 pemain asing, 1 Asia, ini artinya kuota Asia kan sudah terpenuhi oleh Marukawa. Kemudian ada 1 lagi oleh Fortes. Dan ini artinya pelatih yang baru nanti harus memikirkan pemain asing mana yang akan dibuang dan akan didatangkan lagi. Ini apa tidak merepotkan pelatih yang baru nanti itu? Karena ini tim tidak berdasarkan keinginan dia pastinya nanti gitu. Ya, jadi memang beda ya. Kalau kita dulu, zaman kita masih di Liga 2 dan juga awal-awal di Liga 1, kontrak pemain kita rata-rata 1 tahun. Iya. Itu bersama juga pelatih. Jadi kita memang dulu pola perekrutannya pelatih dulu. Setelah kita rekrut pelatih, kita sama-sama cari pemain dari tahun ke tahun. Kita ambil, pemain ini cocok dan kontraknya semuanya 1 tahun. Setelah selesai kompetisi, umumnya pemain ini dan pelatih ini kita bubarkan. Dulu begitu. Tapi PSIS semenjak 3 tahun yang lalu, kita sudah mengadopsi sistem kontrak jangka panjang. Jadi rata-rata pemain kita itu, baik yang muda maupun pemain asing, itu kontrak kita minimal 2 tahun atau 3 tahun. Bahkan kita kalau merekrut pemain baru, pemain muda, mereka hanya mau minta dikontrak setahun, pasti kita nggak akan kontrak. Udah silahkan ke klub lain saja. Karena kita mau kontrak jangka panjang. Itu adalah grand design dari PSIS Semarang memang demikian. Nah, terkait dengan pelatih tadi, sebenarnya nggak ada masalah. Banyak sekali pemain PSIS, baik yang muda, senior, pemain asing, ini tinggal pelatih meramu. Pada saat pelatih datang, dia pasti ada feeling ya kalau namanya pelatih kan begitu ya. Pak, ini strikernya begini, ini begini. Pemain yang nggak dipakai biasanya akan kita lepas untuk dipinjamkan. Karena kita sudah banyak sekali pemain, baik pemain muda maupun pemain senior. Itu begitu, tapi pemain yang dibutuhkan oleh pelatih tentu saja akan dipertahankan dan akan dipergunakan itu tadi. Jadi memang agak beda ya pola perekrutan kita mungkin dengan klub lain yang biasa merekrut pelatih dulu baru merekrut pemain. Kalau di kita pelatih memang silih berganti. Mulai sebelum ini ada Vincenzo Anese, lalu ada Jafri Sastra, ada Pak Bambang Rudiansah, ada Dragan, lalu di situ ada Coach Imran, balik Dragan lagi, lalu Coach Ian kemarin itu dan lain sebagainya. Tapi kalau kawan-kawan perhatikan, karakter permainan PSIS sebenarnya nggak banyak berubah. Nah, karena kita sudah punya pondasinya dari awal itu tadi. Banyak pemain-pemain kita yang bisa terbaik ini. Jadi kalau di PSIS itu, pelatih itu hanya banyak dia meramu komposisi untuk menjadikan komposisi terbaik, pola latihan, dan lain sebagainya. Jadi saya rasa nggak ada masalah, Mas. Kalau dia nggak cocok, kita pasti akan pinjamkan. Bahkan per hari ini, pemain asing kita kuotanya masih berlebih.
Ya, kita berlebih dan itu nanti pemain pelatih asing pasti akan milih. Oh, Pak, saya ternyata lebih butuh ini, saya butuh ini. Nah, ini secara bisnis kita akan tawarkan pemain asing itu untuk di klub lain. Kalau memang dia bisa berkembang di klub lain yang nggak dipergunakan di PSIS Semarang. Kan ada Wallace, Wolves, Jonathan, lalu itu tadi ditambah Flavio, lagi Fortas, ditambah siapa? Taise. Ini Marukawa, ya kan masih ada begitu. Berarti Kira-kira begitu. berarti untuk musim lalu lebih pasti jadi kontrak pemain daripada kontrak pelatih ya, Mas Yoyo. Kontrak pelatih bisa 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 ganti-ganti kemarin dalam dalam evaluasi dari manajemen tim tentunya. Tapi bicara mengenai dua pemain tadi, Mas Yo, ini kelihatannya sangat urgent sekali untuk mengambil dua pemain ini. Apakah berdasarkan evaluasi untuk prestasi yang lebih baik dari musim lalu menuju ke musim ini, atau memang Ya. this is a business matters karena mungkin Mas Yoyo dan tim juga udah melihat value-nya dua pemain ini setelah dari PSIS pun akan lebih tinggi nih nanti kalau ada tim lain juga yang menginginkan. Faktor yang mana yang paling membuat PSIS merekrut dua pemain tadi, Mas Yoyo? Prestasi atau bisnis dari value-nya pemain ini sendiri? Ya, terus terang PSIS sebenarnya sampai hari ini kita masih fokus pemenuhan pemain pada hanya kebutuhan tim saja. Oke. Belum kita berpikir sampai ke jual pemain untuk bisnis. Kita nggak pernah rekrut pemain berdasarkan follower Instagram atau follower media sosial, nggak pernah ya. Ada yang Karena begitu kita ya Mas Yoyo? Ada menyadari. yang begitu ya? Nggak tahu. Bahkan kita kalau follower kita sama follower Septian David kan masih kalah itu. Gitu. Ya, masih kalah. Tapi kita sama-sama berkembang sama Septian David. Apalagi sama Arhan itu. Waduh, udah Iya. jutaan kan dia itu. Betul, betul, Ya. betul. Kita memang sebenarnya ini evaluasi kok. Hasil evaluasi dari tim pada saat kemarin kita terpuruk di seri 45 itu. Mm-mm. Jelas-jelas bahwa PSIS kehilangan sosok striker. Iya. Lalu juga kita kehilangan sosok sayap setelah Septian Wahyu cedera, Betul. apalagi sekarang Septian David cedera cukup parah. Nah, Oke. kita membutuhkan pemain asing untuk penyeimbang, penyalur serangan dari belakang yang sudah bagus, tengah ada Jonathan Cantilana, di depan ini kita butuh pemain sosok Marukawa dan juga si Fortes. Kita nggak pernah itu main ada striker di depan. Coba kalau Mas Fali perhatikan, Ya. kita selalu tempatkan anak-anak muda yang punya potensi untuk mengganggu pemain lawan, kita tempatkan di striker. Karena kita nggak punya striker sama sekali. Jadi kita punya asumsi minimal kalau nggak bisa masukin gol, setidaknya lawan jangan sampai serang. Berani maju untuk menyerang. Makanya kita taruh pemain tengah kita untuk menjadi striker, untuk mengganggu konsentrasi lawan. Itu. Karena kita kehilangan Bruno Silva kemarin sementara Iya, Wolves Bruno masih Silva butuh sama adaptasi dan Hari ini Nurnya juga dapat kurang. terhormati. Bruno Silva sama Hari Nur ya tadinya ya di depan biasanya lebih sering berduet sebelumnya. Nah, ini berarti memang mengambil pemain ini dari sisi evaluasi berarti Ya, Mas betul. Gita. Tapi kalau bicara emang itu di offernya kira-kira berapa tuh Mas Yoyo? Mahal ya? Ya mudah-mudahan. Saya dengar-dengar Mas Yoyo ini juga dari apa? Dari CEO tim juga. Ini katanya harga pemain dalam kondisi kemarin masih after pandemic pun ternyata bukan turun nih katanya. Apalagi sejak Liga 2 menggeliat kemarin ada beberapa tim baru yang mampu untuk mengontrak pemain dengan harga yang seperti Liga 1 membuat pemain-pemain katanya ini nambahnya lumayan gitu harganya. Berarti kan termasuk dua pemain bintang ini juga diagenin juga kan, artinya kan ini berarti emang PSIS lagi kenceng kayaknya dananya nih Mas Yoyo ya. Iya, iya, iya. Kepo Sebenarnya nih kita kepo, pengen tahu. Iya, karena kita kan punya kontrak jangka panjang sama pemain-pemain muda itu. Jadi Iya. kita 2-3 tahun ini kan hampir tidak melakukan transfer sama sekali. Ya, Oke. begitu. Sehingga kita kemarin kontrak Marukawa dan juga Fortes kalau boleh jujur sebenarnya nggak mahal-mahal amat kok. Nggak mahal-mahal amat. Masih mahal kita bangun training ground 32 miliar. Itu. Ya.
masih mahal kita bangun kantor baru yang ini rencana. Itu anggarannya 15 miliar. Itu Training masih ground belum mahal itu. 35, training ground 35. Kantor baru 12, berarti udah 47 ya Mas Yoyo ya. Dihitungin Ya, loh. ya masih mahal kita sewa stadion Citarum kan tiap tahun juga jauh lebih mahal dari kontrak mereka berdua. Jadi kita memang banyak. Tapi berarti isunya di atas 5M so season sih ada ya Mas Yoyo ya. Waduh, kayaknya ketawa doang nih Mas Yoyo. Mas kita dengar berapa? Mumpung ada Pak Udah CEO-nya. disebut tadi. Di atas 5M Iya, kan? sekitar segitu. Satu pemain kan? Iya. Wow, berarti memang harga pemain juga sekarang udah mantep nih. Walaupun belum diiyain sama Mas Yoyo. Tapi Mas Yoyo saya juga melihat juga dari apa yang Mas Yoyo sampaikan ada di YouTube juga ya. Bahwa memang untuk Marukawa juga ada dia rasa emosional dengan keberhasilan PSIS membuat Pratama Arhan diambil oleh J-League kan, oleh Tokyo Verdy ya. Iya, Tokyo Verdy. Oleh Tokyo Verdy. Bahkan dikatakan bahwa Marukawa sepanjang karirnya belum pernah berkarir secara profesional di J-League. Ada harapan dia juga dengan PSIS mana tahu juga bisa balik lagi ke sana. Nah ini apa nggak bertolak belakang dengan proyeksi jangka panjang gitu Mas Yoyo? Kalau ternyata dia akhirnya beneran dilirik nih sama Jepang, terus diambil gitu. Iya. Oh, kurang dengar ya, Pak. Mungkin baterainya ini agak habis. Bentar saya restart dulu, nggak apa-apa ya? Siap Mas Yoyo, kita ngerumpiin Bentar lagi dulu ya. sama Mas Gita ya. Oke. Terima kasih Siap, Mas siap. Yoyo. Kita akan Siap. hubungi lagi ya. Nah ini seru. Iya. Tapi yang seneng saya Mas Yoyo udah 2 kali open aja untuk ngobrol sama kita gitu kan. Ada satu sebenarnya pertanyaan, bukan pertanyaan. Iya. Di pikiran gue itu Apa tuh? adalah kan dengan masuknya Marukawa, masuknya Carlos Fortes, siapapun pelatih yang datang nanti tidak akan mengusir 2 pemain ini kan. Dan dengan 3+1 pemain asing, 1 Asia Satu udah Asia. kan. Yang mana yang akan keluar nanti? Nah. Wallace Costa, Flavio kan, kemudian kalau Bruno Cantilana Ada kan Walsh tadi. ada Walsh, tapi kan Bruno Cantilana Jonathan Cantilana. Jonathan Cantilana besar perannya Iya. musim kemarin. Dikabarkan sih yang udah yang akan lanjut yang udah pasti katanya Jonathan sama Welles. Oh, oke. Jadi Jonathan, Welles, Fortes, dan Asianya Marukawa. Yang Itu memang artinya Hugh Walsh dan Flavio Junior yang harus cari tempat lain. Oke. sepertinya begitu ya. Tapi memang menarik ini pendekatannya adalah pemain sudah ada dulu. Iya. Baru kemudian nanti pelatih mengolah. Betul. Nah, bicara pelatih sebelum kita balik lagi ke Mas Yoyo, Neil Maizar ke Dewa nih. Iya. Ini berarti Dewa butuh karena menggantikan Coach Kas. ya Coach Kas kan jelas Jadi, dari sisi ini iya. ya, dari sisi apa namanya sertifikat segala macam. Tapi kan kalau kita bicara Neil Maizar kemarin kan di Sriwijaya bisa dibilang dia tidak berhasil meloloskan Sriwijaya. Ya. Bahkan sampai ke 4 besar. Nah ini yang jadi pertanyaan apakah dia dengan tekanan, pasti kan tekanannya jauh lebih besar dari Sriwijaya untuk kembali ke Liga 1 Ya. pada saat dia di Dewa United ini. Dan tahun pertama Dewa United pasti tekanannya akan lebih besar karena berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih bagus daripada saat mereka berlaga di Liga 2 kemarin. Artinya ini juga tantangan lagi ya. Iya, tantangan buat lagi dan Coach ini Neil kerja keras harus dilakukan oleh Neil Maizar. untuk mengangkat Dewa United karena Ya. tentu ini persaingannya berbeda ya Betul. dengan apa yang terjadi di Liga 2. Tadi ada tambahan bahwa si Jonathan tuh hitungannya kemarin Palestina. Iya, jadi Asia. Jadi Asia ada 2 ya. Nanti kita tanya lagi aja Iya, kalau betul. begitu ya. Tapi kadang kayak Oh gitu iya, dia ada. Palestina ya dia. Betul, tapi kita lihat dulu dia ada turunan Argentina. Nanti dulu, dia kan punya 2 paspor. Makanya dia ada ya, turunan ya. Latin. Ya, Jadi bisa itu keuntungan beberapa pemain dia punya yang 2 warga ya. negara gitu. Jadi bisa saja dia memasukkan atau mendaftarkan dari warga negara Dari yang Argentina bisa. satu lagi Ya, gitu. Tapi betul. nanti kita akan bisa tanyakan juga. Nah, ini PR tadi dari seorang Coach Neil Maizar. Nah, tadi balik lagi sebelum ke Mas Yoyo lagi nih, kita masih mencoba menghubungi kode-kode pemain. Nah, sekarang kita lihat misalnya Rido ya. Rido itu Rido nih. oh sudah masuk kembali ya. Oke. Jadi kita akan ke Mas Yoyo lagi. Halo, Mas Yoyo udah join lagi? Ya, Ya, jelas. sudah jelas. Mas Yoyo suara kami jelas juga? Ya, Apa terdengar suara kita juga, Mas Yoyo? sudah lumayan dengar ini. Iya. Cuman gambarnya agak blur, nggak apa-apa ya ini ya. Nggak apa-apa, Mas Yoyo. Kalau tadi kan yang 14
Pro Max ya. Kalau ini mungkin yang 13 Pro Max ini. Jadi beda-beda tipis. Tadi pertanyaannya gini Mas Yoyo, ada dalam cerita Mas Yoyo dalam YouTube bahwa memang Marukawa juga salah satunya secara emosional dia sangat senang karena seorang pemain Indonesia di PSIS bisa bergabung ke Tokyo Verdy. Dan cita-cita dia juga bisa menjadi pemain di negaranya sendiri di J-League. Artinya mungkin ada kesempatan dengan adanya hubungan yang baik antara PSIS dengan Liga Jepang, dia satu saat kemungkinan bisa dilirik juga. Nah, dengan strategi proyeksi kontrak jangka panjang, kalau ternyata memang nanti akhirnya dia diminati juga oleh tim J-League 1 atau J-League 2, minta pindah juga, mungkin transfer berarti kalau kontraknya belum habis. Ini apa nggak bertentangan Mas Yoyo dengan program jangka panjang dari PSIS? Enggak sih, enggak. Kita enggak bertentangan kok dengan program jangka panjang PSIS. Jadi memang Arhan itu setelah dia keluar di PSIS di Tokyo Verdy, memang sebenarnya kalau secara teknis PSIS memang cukup terpukul karena Arhan itu kan andalan kita ya. Tapi kita sebenarnya menganggap keberhasilan Arhan ini sebagai output yang sudah berhasil karena kita dianggap berhasil ekspor pemain ke Jepang. Dan nampaknya awal musim kemarin setelah perpindahan Arhan itu banyak asumsi bahwa wah PSIS ini kok dilepas gratis ini. Gimana apa nggak rugi? Padahal nilainya Arhan sangat tinggi di Jepang, bisa sangat luar biasa. Bahkan kemarin kita lihat Arhan jalan di stadion aja sampai ada payung 2 itu ya, luar biasa ya itu ya. Di sini kan nggak ada. Tapi kita melihat potensi terbukanya kerjasama antara PSIS dengan Tokyo Verdy dan juga Indonesia dengan Jepang ini membuka mata dunia bahwa di Indonesia ini ada klub yang cukup profesional yang mampu mengorbitkan anak muda yang bertalenta baik, berattitude baik, berbeda dengan anak muda yang lain. Nah, inilah yang membuka kacamata bukan cuma di dunia, bahkan di Indonesia pun sama. Bahkan sekarang PSIS itu developernya yang daftar sampai antriannya banyak banget, sampai kita bingung ini kurang untuk lapangannya ini. Karena gitu. Banyak sekali yang ingin daftar menjadi pemain development PSIS, mengikuti jejak Pratama Arhan. Nah, ini juga membantu kita dalam rangka kita lobby-lobby si Marukawa tadi itu. Iya. Ya, jadi Marukawa malah justru kan udah lama WA sama saya tuh, dia menyampaikan, terus betul Arhan itu ke Tokyo Verdy gratis. Oh iya, memang kita kasih gratis. Kita bahkan support dia supaya segera berangkat ke Jepang. Hebat ya, PSIS bisa tembus Tokyo Verdy. Wah, yang hebat Arhan bukan kita. Oh enggak lah, PSIS itu bisa bentuk Arhan itu jadi anak baik. Nah, ini kan nampaknya membuat pemain ini jadi respect juga, percaya dengan kita, yakin menggantungkan masa depannya di PSIS Semarang. Ini yang nominalnya jauh lebih tinggi daripada uang. Dan ini nggak mengganggu program-program apapun. Justru kita malah sebenarnya kita punya cita-cita ini, tapi 5 tahun, 6 tahun ke depan. Seperti sudah dipercepat cita-cita ini, udah datang di tahun ini. Bahkan sekarang pemain kita yang satunya lagi si Dewangga sudah mulai nih mau dikejar-kejar klub luar negeri juga. Kita jadi agak pusing juga ini kita ini. Begitu, jadi justru mempercepat program kita untuk ekspor pemain. Semakin banyak kita ekspor pemain, value dari PSIS Semarang pasti akan terus meningkat juga. Ya, di saat nanti kita akan mengejar IPO, itu pasti value kita sudah berada di atas rata-rata klub Indonesia yang lain. Ini sedikit demi sedikit mulai terbuka bisnis plan-nya PSIS nih. Mau IPO, ada training ground, ada kantor baru, pemain baru. Kalau boleh tanya, 2 tahun ini di anggaran berapa Mas Yoyo? PSIS sudah siap berapa ini Mas Yoyo? Ya banyak kan kalau PSIS banyak. Ini investor kita juga sekarang hebat-hebat cinta bola semua itu. Oh, itu dia sesuai dengan judul kita ya. Berarti ada juga memang untuk bisa perform kepada para investor ya Mas Yoyo ya. Untuk mengelola dan membuat prestasi dengan segala plan yang ada untuk PSIS begitu ya Mas Yoyo. Iya. Oh, berarti ini sih musim depan minimal 1T ada nih PSIS. Dan ini artinya pertanyaan berikutnya adalah silakan. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Yoyo, dengan hilangnya Pratama Arhan kan,
Itu kan kemarin kan yang fenomenal Pratama Arhan dan Afriandra Dewangga kan. Ya, Satu Dewangga. center back, satu back kiri. Posisi ini Ya. akan digantikan dari rekrutan klub-klub lain ataukah akan dari development itu Pak Mas Yoyo? Ya Untuk musim sama lah depan. kalau Arhan ini, Dewangga ini kalau nanti dia punya kesempatan di luar negeri, pasti gitu Kak, kita akan melakukan sama seperti Pratama Arhan. Sebenarnya bukan cuma Dewangga, semua pemain muda PSIS kita punya komitmen yang sama. Ini yang membuat anak-anak muda ini loyal dan sabar untuk menimba ilmu di PSIS Semarang untuk menuju prestasi tertingginya dia bermain di luar negeri. Dewangga cita-citanya mau jadi back MU, Pak Yoyo. Ya mudah-mudahan bisa lah. Madura United maksudnya. Jadi bisa ganti Maguire lah. Kasihan itu Maguire kan. Nah Mas Yoyo yang satu lagi, maaf nih nanyanya banyak soalnya kepo. Yang satu lagi kan sempet ramenya katanya dia jadinya punya 2 kontrak. Walaupun hari ini Fortes juga diperkuat oleh APPI Yep. sudah menyatakan bahwa memang kontraknya sudah berakhir. Baru kemudian ada offering letter dari PSIS dan bahkan inilah kelemahannya kontrak 1 tahun karena dalam regulasi FIFA dulu waktu zaman saya APP 2 bulan doang, katanya sekarang 6 bulan sebelum kontrak berakhir tidak ada kepastian dari klub yang mengontrak sebelumnya, maka dia berhak untuk bernegosiasi atau mulai berbicara Menawarkan dengan diri. klub lain. Nah kalau langsung dari Mas Yoyo sendiri gimana tuh Mas menanggapi Ya. yang ramai tentang 2 kontrak itu kabarnya, tapi walaupun hari ini sudah ada klarifikasi tersebut. Ya memang kalau dari kita sih sebenarnya yang aturan yang dari FIFA itu maupun dari PSSI itu semuanya sudah dicantumkan di dalam kontrak kerja antara klub dengan pemain dan semua klub Liga 1 tahu kok gitu. Rata-rata itu sama 6 bulan sebelum kontrak berakhir itu harus diadakan minggu ulang. Kalau enggak, itu klub itu sudah punya hak untuk ya berkomunikasi dengan klub lain. Walaupun pemain tersebut belum diperbolehkan untuk menandatangani kontrak baru. Nah, yang patut diketahui bahwa di PSIS itu kontrak kerjanya itu bukan kontrak bulan. Jadi semua pemain PSIS tidak ada yang namanya kontrak bulan Januari sampai Desember. Enggak. Di PSIS itu kontrak kerjanya adalah kontrak musim. Ya, jadi Per musim. Arhan kontrak 3 musim gitu. Nah, terus berarti kontraknya jalan kapan? Kalau ada musim. Oh. Ya, kalau nggak ada musim, jadi kontrak nggak jalan. Begitu, kalau di kita begitu. Nah, jadi seperti dengan Fortas, itu juga kita punya kesepakatan bahwa kita sudah sepakat, nanti apabila musim 2022-2023 mulai, Fortas otomatis kontraknya berjalan. Aktif kontraknya. Ya aktif, sebelumnya nggak aktif gitu, Nah kemarin itu memang sebenarnya kita sudah sempat ingatkan, loh ini Arema masih ada kontrak, kita harus jagalah perasaan dari kawan ini bagaimana. Tapi di Fortes begitu lihat si Marukawa mau dirilis besok harinya, ya aku mau bos, mau dirilis sekarang aja. Kalian bareng-bareng sama si Marukawa. Malah minta bareng. Kalau anaknya udah minta gitu, akhirnya kita rilis dua-duanya. Sebenarnya kita mau rilis satu aja si Marukawa malam hari itu, pagi itu. Akhirnya dua-duanya karena itu permintaan dia juga ya Iya, betul. dari si Fortes. Ya, ini jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan orang. Apakah ada semacam etika yang ditabrak, tapi ya ternyata memang sudah ada kesepakatan bahwa kalau 6 bulan tidak ada tawaran dari klub sebelumnya, dia berhak dan ini yang terjadi sekarang. Dan Ya mungkin ini juga sesuatu yang bisa dipahami Ya. bahwa ternyata kita nggak bisa semata-mata hanya mendengar dari rumors dari pihak-pihak yang tertentu, tapi kita bisa dengar dari segala macam pihak dan juga regulasinya. Kita ingat juga waktu itu bagaimana Klok pindah dari Persija ke Persib juga kan tidak semata-mata ternyata hanya seperti yang dikatakan masalah uang, tapi ternyata di balik itu ada hal lain yang secara regulasi juga ternyata membuat keputusan seperti itu. Nah, dalam hal ini Mas Yoyo berarti ini musim depan target juara ini? Atau gimana? Iya, kalau kemarin Pak Ato menyampaikan musim depan kita mau kejar juara. Memang kita sudah mau kejar juara. Ya, Tuhan kalau saya boleh
Itu sebenarnya kemampuan kita belum untuk ke sana. Tapi kita masih kalau 3 besar, kita kejar Asia, oke lah. Karena besok itu kita mau ngejar klub licensing. Karena PSIS belum pernah ngejar klub licensing. Baru tahun besok. Dan itu pekerjaan nggak mudah. Itu kita harus punya infrastruktur. Betul. Kita harus punya SDM yang mumpuni. Mulai dari A sampai Z, dan ini berat kalau kita benar-benar mau menggunakan infrastruktur kita sendiri. Kalau kita pinjam infrastruktur orang lain sih oke lah, gampang, bisa, jago ini, jago itu bisa. Tapi kita nggak mau itu. Kalau kita ditanya, ada nggak SSB-nya? Ada sekolah SSB-nya ini, ada gedungnya, ada lapangannya, punya sendiri, iya punya kita sendiri. Kita maunya itu. Nah ini yang kita kejar terus, makanya kita kejar infrastruktur supaya tahun depan bisa lolos klub licensing. Baru setelah itu kita kejar juara secara maksimal. Oh jadi nggak langsung besok juara, tapi ada planningnya ya Mas Yoyo ya, untuk bisa besok licensing dulu 3 besar main di Asia kan gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya missing link untuk jadi juaranya udah tercapai ya dengan adanya pemain nomor 9 dan 10. Widih, lu jangan manas-manasin. Mas Yoyo bilang itu bukan buat tahun depan. Musim tahun depan itu berat banget tahu kondisinya. Ada 3 tim baru yang datang dari Liga 2, ambisi semua loh. Ada tim-tim yang penasaran di musim ini yang udah mepet 4 besar 5 besar, kehajar sama Bali United semua. Jadi semakin seru nih Liga 1 kan. Harusnya seperti itu ya. Gitu kan. Bukan begitu Mas Yoyo, betul ya? Iya. Siapa nih Mas Yoyo kira-kira di musim depan yang pairingan dan head to headnya sama PSIS yang menurut Mas Yoyo nih akan bersaing ketat ini? Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Tapi saya lebih optimis kok musim depan itu. Ya karena kita tahun ini lebih lengkap ya. Pemain mudanya juga yang anak muda-muda sudah mentalnya sudah lebih kuat. Ya. Gitu. Ya kita lebih optimis karena fondasi kita sebenarnya ada di pemain lokalnya itu. Ya tapi Mas Yoyo, ini saya tadi kelupaan Mas Gita sama Mas Yoyo. Kalau bisa dengan banyaknya talenta muda dari PSIS bisa dilirik oleh klub luar, bahkan mungkin juga klub di sini. Mungkin bisa dimulai lagi dari PSIS Mas Yoyo untuk bagaimana sistem transfer gitu loh. Jadi kita emang bisa dengar pemain belum selesai kontrak tapi udah diminati tim lain, ada nilai transfer untuk klub ini, ada pemain. Yang kita selalu dengarkan ya pemain itu udah habis kontraknya akhirnya dikontrak oleh klub selanjutnya. Mas Yoyo kita angkat menjadi ambasadornya lah untuk memulai perkontrakan transfer pemain gitu Mas Yoyo. Yang gratis cukup Arhan aja, besok-besok siapapun harus ada nilai transfer dong gitu nggak Mas Yoyo kira-kira? Ya sebenarnya di Indonesia itu sebenarnya sudah sering kok itu ada sistem transfer itu. Cuman klub ini rata-rata malu-malu untuk menyampaikan di umum begitu. Ya seperti PSIS itu beberapa kali kita melakukan transfer pemain tahun lalu dari PSIS ke Badak Lampung. Itu juga ada transfer fee. Ya, ada dan ya? itu jumlahnya cukup besar. 400 juta, 500 juta itu ada. Oh ada. Tapi nggak terpublis ya? Malu-malu. Ya tahun lalu 2019. Kalau tahun ini itu kita lepas si Tegar Infanteri ke Tegar. itu. Oh iya keren. Ya, itu ada transfer. Itu transfer itu. Oh betul. Gitu ternyata ada. Tapi memang di sini masih belum kayak di luar negeri. Nggak terbiasa ngasih tahu. Nggak dikasih tahu di sini nggak kasih tahu. Oh iya. Mulai dikasih tahu jadi. Jadi Tegar dapat berapa itu Mas Yoyo? Intinya ya ini sekarang beberapa pemain PSIS sedang proses transfer juga ke klub keluar ke klub lain. Oke. Jadi kayak Ajax Amsterdam ini berarti. Ajax Amsterdam ini developmentnya mantep. Berarti emang udah ada Mas Yoyo ya? Cuma memang belum terbiasa di sini mengumumkan. Berarti ini kalau ke Persebaya sama ke Arema ada yang harus dikompensate juga nggak Mas Yoyo? Dengan apa itu? Ini Marukawa dari Persebaya, Fortes dari Malang, ada nggak itu juga Gonogininya ada nggak tuh? Nggak ada. Nggak ada ya? Biasanya gitu komunikasi untuk pemain-pemain yang jangka panjang biasanya. Ya. Biasanya kan juga teleponan CEO ke CEO Pak Yoyo, maksudnya ya udahlah, oke lah, gue kasih lah, nah ya inilah gitu kan, nggak ada ya? Aduh, oke Mas Yoyo, makasih ngobrol-ngobrolnya. Malam hari ini, sorry mengganggu nih buka puasanya, tapi senang sekali bisa bergabung lagi di Depdagri.
Sukses ya Mas Yoyo, PSIS-nya musim Oke, depan. makasih ya. Juga Selamat malam ya. rencana-rencana Ya. stadion dan semuanya training ground. Terima kasih, selamat malam. Ya. Luar biasa sekali. Mungkin yang menarik kalau nanti kompetisi sudah home and away, mereka kan akan kabarnya akan memiliki home ground sendiri. Iya. Tidak pindah ke Magelang lagi. Betul. Dan itu yang bikin ini akan jadi bagus. Ini menarik nih. PSIS membangun training ground 35M. Nanti langsung dibalas. Bali United emang berapa? Wah. Ini Dan ya, ya, kalau ya. saya senang kalau kita panas-panasan tapi untuk infrastruktur dan juga Development pemain. development untuk pemain untuk segala sesuatu yang membuat kita lebih maju, gue sih senang. Ya betul. Dan kalau Nggak usah malu-malu untuk bilang emang kita lagi develop kantor, kita Iya, betul. develop training ground. Ini malah yang membuat kayak dulu kan IPO satu tim akhirnya memicu IPO yang lain. ya, Training ya, ground ya. memicu training. Ya ini yang harus kita lomba-lombain tuh itunya dong. tadi kalau Jangan masih- konflik. Ya, betul. Jangan kekisruhan gitu. Dan kalau Yoyo tadi bilang bahwa mereka akan membuat development pemain bagi PSIS. Kan sebenarnya juga ada klub yang sudah melakukannya juga Betul. kan. Dan ada klub yang saat ini menjadi juara liga kan, under 18 mereka jadi juara juga kan Betul. kemarin. Dan itu jadi development pemain Dan juga. ternyata transfer itu sudah ada. Ya. Cuman di sini tidak terbiasa untuk mengumumkan. Kecuali dia pemain ternama ya. Berarti memang tidak ada flexing dalam sepak bola. Daripada nanti di-tweet sama Dirjen Pajak. Ya kan? Ya kan? Itu kan yang pamer-pamer malah jadinya kan di-tweet Ya, kan. kan. Ya, Ngobrol-ngobrol dong kan Nah, gitu. itu apakah mereka tidak mengumumkan karena takut pamer-pamer itu tadi bisa Oh, jadi. ya saya kan nggak ngomong, saya mancing doang. Saudara malah yang jawab begitu. But anyway, khususnya Pak Yoyo, makasih ya Pak Yoyo sekali lagi untuk berbagi dengan kita di sini. Ini mudah-mudahan juga menjadi menjadi yang pertama dan bukan pertama, yang membuka kita nanti setiap ngubungin CEO juga bisa asik untuk ngobrol-ngobrol di Depdagri, Yes, ya kan? ya. Harusnya kayak gitu. Iya dong, nanti saya telepon Pak Peter atau Pak Yabes, kita telepon Nabil, Pak Aksanul, kita telepon Panca, kita telepon kalau Persib berarti Pak Glenn apa Pak Teddy nih? Pak Teddy kayaknya Pak kalau ngomong-ngomong Teddy, ya. terus sebutin semua kalau nggak ntar dibilang kita nggak ini. Apalagi timnya, apalagi tim Persebaya kita hubungin Azrul. Pak PT udah tadi disebut ya? Udah, Oke. Mas Azrul kita hubungin. Malang. Juragan. Oh, kita telepon Gilang. Betul. Kemudian Raffi, Yes. kemudian Dewa, katanya udah nggak Rendra, ya kan? Ya kalau Rendra atau perwakilannya, kita telepon Mas Kaesang. Ya. Semua lah harus rata. Ih, jangan apa lagi? Bayangkara kita telepon Pak Marji, ya kan? Terus ya pokoknya semua, maksud saya kita semua berusaha untuk menjadi alat bagi Willing nggak mereka teman-teman tapi semua ditelepon? untuk bisa mendapatkan informasi langsung dari mereka. Willing nggak mereka ditelepon dan Nah justru itu kita Ya. juga harus bisa membuat mereka juga mau dong Ya. untuk mengangkat. Kalau Bos Nabil sih harusnya mau, Bos Peter harusnya mau, Pak Sanul juga, Raffi ya keterlaluan kalau Kalau enggak, nggak mau, ya kan? Karena itu yang saya kenal semua. Ya itu lah pokoknya. Jadi teman-teman kita pokoknya akan terus berusaha untuk. Oh iya, ada Gading Martin. Persik Kediri temen juga, lama-lama semua temen saya. Ya kan? Valen kapan nih jadi CEO? ya kapan tuh? Itu pertanyaannya Jobret kapan? media bos. Aduh. Udah saya mah udah nggak bukan nggak ini maksudnya. Saya di Jebret Media aja. Liga 3 itu. Jadi ngubungin CEO. Hah? Ngubungin CEO sepak bola aja. Ya tadi anggap aja tadi habis buka puasa jadi terlalu keceplosan. Nah, Mas Gita ini sedikit lah aja. Tadi yang saya bilang coba kita bahas komunikasi dari para atlet ya. Saya nggak yakin teman-teman udah lihat karena ini misalnya up to date nih. Coba Anda artikan dan juga si Jebret Tim juga artikan. Misalnya Rido barusan ngepost. Isi postnya adalah dengan ini saya mohon maaf kepada presiden klub, pelatih, ofisial, para pemain dan supporter jikalau saya memiliki salah baik lisan saya ataupun sikap saya selama berseragam kebanggaan Pulau Garam ini. Hari ini saya izin pamit. Berat rasanya meninggalkan klub ini selama kurang lebih 4 tahun. Harapan saya semoga Madura semakin sukses, berprestasi selalu menjalin tali silaturahim. Ya. Artinya dia ya, gue sih yakinnya dia pindah klub kalau dia ya. karena dia udah bilang pamit. Iya pamit. Pasti dia Katanya pindah klub. Bali itu.
Terus ya Wawan kan akan hilang. Mana dia hilang? Wawan akan pergi. Oh, pergi, lu hilang aja. Tapi kan kalau kita bicara Rido, dia tidak akan jadi kiper utama kalaupun dia ke Bali kan pastinya. Bali ada Nadeo. Iya, ada Nadeo. Oke. Iya, Mas. Ya kan bersaing berdua. Ya sampai sekarang sih persaingannya masih Nadeo ya kalau Cakep dilihat. dua-duanya cakep. Persaingannya model Dan apa ini yang tadi? harusnya bangga si Nabil nih. Ini dua-duanya Iya, dari iya, awalnya dari dari mereka. Borneo. Iya. Ya. Berarti dia pergi. Iya. Nih ada Malis, terima kasih Bayangkara FC 4 tahun yang luar biasa dan semoga musim depan bisa sukses terus. Dipindah nggak? Ini masih agak ini ya, agak bias kalau Ayo. dia- mungkin dia nggak mau pindah ke Tanjung Karang kali ya. Tapi nggak tahu. Nggak, itu masih bias kalau gue bilang. Mungkin aja dia masih stay. Stay. Iya. Nggak balik ke Arema. Nggak. Nggak balik ya. Oke. Wawan Hendrawan udah pasti ya. Betul. Itu Semoga dia. kalian menjadi supporter panutan dalam mendukung tim kebanggaan. Mohon maaf atas kekurangan saya selama ini. Udah. Dah. Kemana dia tapi? Kemana dia? Dia masih kiper yang bisa diandalkan loh. Oh bisa Ya. dong, bisa. Terus ada yang sudah direkrut itu adalah Hanif sama ini ke Persija. Hanya sama di kabar- Firza. Ya, ini juga kan kalau dilihat kan sama kasusnya dengan PSIS Semarang. Belum ada pelatih, Ya. mereka sudah merekrut pemain. 12 keluar gimana nih Persija? Nah, itu tadi. Itu pasti ada perombakan besar-besaran Persija. Karena Persija pasti menganggap diri mereka gagal. Seperti halnya banyak orang menganggap diri Persija itu gagal. Terus tadi kalau kita bicara Hanif nggak diributin juga ya sama Arema ya. Arema kan lebih meributkan Carlos Fortes ya. Padahal case-nya sama sebenarnya. Nah Arema katanya dapatnya ini Gian Zola, Evan Dimas, Adam Alis, sama si Andik Rendika Rama. Oke. Adam Alis nggak terlalu yakin gue. Tapi kalau Evan mungkin ya. Gianzola iyalah pasti. Oh. Gianzola kan pasti butuh klub Liga 1. Gian Zola nih kan, wah ini seru, ini profesionalitas berarti. Iya. Arema sama Persib yang sering rame kan? Iya, betul. Tapi kan Gianzola terakhir di Persela. Persela. Ya, maksud saya inilah profesionalitas. Iya, betul. Artinya Indonesia makin profesional, Iya. asik jadinya gitu. Artinya- Evan Dimas ke Arema sama Adam Alis. Adam Alis yakin? Nggak Ya yakin. menurut ini Iya. sih, menurut informasi Kalau Evan Dimas iya. Evan Dimas Iya. ya. Randy Karama artinya di mereka juga udah langsung gerak cepet nih Iya. untuk bisa dapat. Tapi tadi kontraknya berapa lama nih? Iya kan? Nah ini Sudirman sama BP. Rubah semua kan. Ya, Dirombak. makanya pasti mereka dianggap gagal itu. Tapi kan. menurut lu gagal nggak mereka? Dari sisi pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Persija gagal. Tapi kan sebelumnya si ini pelatih Siapa? Itali. Iya, dan nggak ngangkat juga ya sebenarnya. Sempat ngangkat, tapi terus mereka kalah dalam beberapa pertandingan terakhir. Ya nggak konsisten Persija kan tetap di tangan dua mantan pemain ini. Terutama Sudirman nggak menunjukkan kualitasnya seperti pada saat dia mengangkat Persija jadi juara Piala Menpora ya, pramusim ya. Memang nggak bisa jadi patokan pramusim itu. Tapi jelas bahwa mereka tidak bisa mengangkat performa Persija pada saat mereka mengambil alih. Ricky Kambuaya katanya ke Persib. Ya. Belum ya? Udah pasti. Belum, tapi kayaknya iya Sama akan seperti Irianto. itu. Ya, Rahmat Irianto Ya. ya. Dan Terus sejak- ada Ciro kan katanya. Ya, dan sejak tadi harga Liga 2 terus kemudian waktu itu si yang main di Sleman terus sekarang ke Bali siapa? Pemain cepet Irfan Jaya. Irfan Jaya Ya. ngumumin bahwa dia kontraknya di atas 5M. Sekarang pemain-pemain juga banyak yang menawarkan diri Di atas. di atas 5M harga pemain. Jadi kalau Mas kalau kita bilang tadi sama Yoyo 5M mungkin lebih dari 5M ya. Ya kalau tadi dibilang tidak lebih besar dari membangun training ground yang 35M Dan dan kantor yang 12M, ya memang antara segitu. 9, bisa Berarti 9. sekarang pemain-pemain bola di atas 5M kontraknya. iya, rata-rata ya. Saya dengar juga ada satu pemain yang saya nggak nyangka ternyata dia nilainya 7M. Siapa? Saya nggak enak. Tapi ada. Jadi dulu zaman saya di APPI 2-3M tuh udah besar. Tapi kemudian sekarang ternyata era berubah bisa 5M ke atas. Berarti kalau misalnya 5M semusim 10 bulan, berarti mereka dapat 500 juta sebulan. Tinggal yang penting sampai habis kontrak kebayar. Ya, nanti dulu. Jangan nanti bombastis di depan tapi nggak lancar. Nah, persoalannya adalah seperti yang Yoyo tadi bilang kan, Apa? bahwa kontrak itu akan kalau di PSIS kan, kontrak akan berjalan pada saat pertama kali musim berjalan ya. Kalau musim tambah molor dengan kontrak yang itu Belum akan- aktif. Ya belum aktif. Tapi itu kontraknya di PSIS. Ya. Nggak tahu di tim lain. Nah, ya betul. Contohnya PSIS misalnya. Kompetisi misalnya tadinya rencananya Juli, tapi baru dijalankan Agustus atau bahkan September.
dan harus diakhiri di Maret kan. Itu artinya kan nggak sampai Ya. 10 bulan, 8 bulan. Akan lebih gede dong mereka dari WWE. Intinya yang penting sih mereka udah dapat duluan di depan kan. Berapa Oh, iya, tinggal iya, itu dihitung dari bulan apa. Tapi ya ternyata pemain sekarang sudah tembus bisa rata-rata nggak rata-rata tapi banyak yang di atas 5M. 5 miliar. Keren. Ya nggak heran kalau banyak sekali pemain yang mendaftar di developmentnya PSIS seperti itu. Karena cita-cita mereka kan mendapatkan uang dari hobi mereka. Ini kan sebuah pekerjaan yang sangat enak sekali ya, dapat uang dari hobi gitu. Saya juga jadi penasaran tuh, Taisei dan juga Fortes jadi berapa sebenarnya, betul. dan pemain lokal termahal itu berapa? Saya akan cari tahu supaya kita bisa jadi here we go-nya Indonesia. Tapi udah pasti pengamat sepak bola sih. Soalnya dia kekuatan di dalamnya suka sangat tangguh. Bener Tangguh? Tangguh sekali kekuatan di dalam pengamat sepak bola itu, saya tahu siapa di dalamnya. Kalau kita kan ya kulit-kulit aja. Mas Gita terima kasih. Sama-sama. Terus saksikan Depdagri, Dewan Pandit Dalam Negeri di Selasa dan Kamis untuk Jebret Media TV.